penerimaan sertifikat rekor muri akan dilakukan secara virtual. Bapak dan Ibu sekalian, inilah dia rekor muri atas keberhasilan pembangunan proyek Jakarta International Stadium yang mendapatkan penghargaan untuk kategori lifting struktur atap stadion dengan bobot terberat, lalu stadion pertama yang menggunakan sistem atap buka tutup, dan stadion green building dengan sertifikasi platinum pertama Indonesia. Inilah dia penyerahan rekor muri dalam hitungan saya. 3, 2, 1. Terima kasih dan selamat kepada Jakpro, WG Jakpro TP, dan juga Wikon BAKSO. Selamat malam Pak Dwijo. Selamat malam Mas Ilham. Terima kasih Pak masih hadir bersama-sama dengan kita malam hari ini Pak. Metode lifting rangka atap 3.900 ton, betul ya Pak ya? Betul Pak. Bentangnya 270 meter. 270 meter ya. Ini hal baru di dunia konstruksi di Indonesia. Ini untuk memastikan ini aman dan benar-benar terpasang dengan baik, gimana Pak? Mohon informasinya. Baik, terima kasih waktunya Mas Ilham. Jadi memang kalau melihat angka 3.900 ini memang ya cukup spektakuler juga ya. Kalau sampai dengan sebelum Stadion JIS ini terangkat, itu yang paling berat yang ada di China ya, yang pernah di lifting itu ada di airport Guangzhou itu sebesar 2.300 ton. Jadi ini angka 3.900 ini memang betul-betul hal yang baru dari sisi total beratnya Mas Ilham ya. Jadi memang kami sangat bersyukur dan bangga juga bahwa ini merupakan salah satu karya anak bangsa yang bisa mengangkat beban atap perangkap baja seberat itu. Nah ini memang untuk memastikan hal tersebut bisa terselesaikan ini memang dibutuhkan effort yang luar biasa Mas Ilham. Jadi memang sesuai dengan manajemen risiko yang kita terapkan di perusahaan kami Mas Ilham ya. Ini kita pada dasarnya melakukan analisa ya. Jadi apa sebetulnya yang kemungkinan kegagalan itu ada di mana saja. Nah itu yang kita lakukan. Nah kemudian dari kemungkinan kegagalan tadi yang bisa jadi akan terjadi itu kita buatkan analisa, kemudian kita buat troubleshoot mitigation-nya. Jadi artinya kira-kira nanti kalau ada masalah ini solusinya seperti apa, siapa yang akan menghandle, kemudian spare part apa yang harus disiapkan dan sebagainya, sampai sedetail itu Mas Ilham. Nah ini persiapan yang kami lakukan ini cukup lama juga, jadi memang dengan material yang sebegitu banyaknya, jadi ini butuh persiapan kurang lebih sekitar 6 bulan Mas Ilham. Ini kami harus melakukan pengecekan semuanya mulai dari saat perakitan frame ini yang ada di tanah sebelum diangkat ke atas. Jadi kita harus merancang temporary supportnya itu seperti apa agar tidak terjadi kegagalan pada waktu merangkai. Kemudian demikian juga dengan tumpuan alat angkat ini yang tidak kalah pentingnya. Jadi alat angkat atau hydraulic jack ini ada di ketinggian 65 meter Mas Ilham. Jadi ada di ketinggian dan kita harus mempersiapkan tumpuannya supaya kuat untuk menahan beban 3.900 ton tadi. Jadi intinya beban tadi itu dibagi menjadi 16 ya, dibagi 16 alat angkat. Nah, sebesar 450 ton masing-masing. Nah, ini ada di ketinggian 65 meter tadi, Mas Ilham. Nah, selain lifting jack tadi itu kabel sling yang untuk pengangkatan itu juga kita harus pastikan tidak ada yang
putus, kondisinya masih utuh. Kemudian juga pada waktu pengangkatan juga kita harus memastikan bahwa electricity-nya, kemudian pompa-pompa hidrolik yang akan mensuplai oli ke hidrolik jack ini juga harus kita pastikan. Nah, ini yang pekerjaan yang memang banyak listnya yang harus kita siapkan, Mas Ibram. Dan semuanya ini pada akhirnya ini harus kita synchronize di control room, di mana semua aktivitas dari 16 hydraulic jack tadi itu dikontrol di control room tadi. Nah, kemudian setelah itu pada waktu pengangkatan itu juga kita lakukan secara bertahap, Mas Ibram. Karena beban yang cukup berat, jadi kita ada trial liftingnya dulu, kira-kira sekitar 10 cm, kemudian kita analisa dulu elevasi dari titik-titik yang ada itu apakah mengalami deformasi ataukah tidak. Nah, ini kemudian baru setelah tidak ada problem, ini kita lakukan pengangkatan, dan bahkan selama pengangkatan ini juga kami memonitor seperti yang disampaikan oleh Pak Dwi tadi, bahwa kita juga memperhatikan faktor cuaca, faktor angin dan sebagainya, sehingga kita selalu memonitor supaya tidak ada gaya lateral yang terjadi. Maksudnya karena ada angin yang besar, kemudian pada waktu pengangkatan ada pergeseran. Nah, ini kita jaga betul, sehingga kita juga memastikan ada 8 titik yang kita lakukan monitoring dan pengikatan supaya atap yang kita angkat tadi tidak bergeser, Pak. Seperti itu, Mas Ibram. Baik, Pak Wijo. Ini sebenarnya saya ingin tanya banyak, cuman karena keterbatasan waktu, sepertinya kita tahan dulu ya, Pak. Ini kita harus bikin webinar atau seminar khusus nih, Pak, mengenai ini. Kalau perlu kita keliling Indonesia untuk menjelaskan ini ke banyak pihak yang pasti ingin tahu, karena ini pasti luar biasa. Terima kasih kalau begitu untuk bincang-bincang singkatnya ya, Pak Wijo ya.